saatnya berburu. Ia memenggal monster dan notifikasi muncul. Ia membunuh 10.000 monster sendirian dan mendapatkan gelar legendaris pembunuh rubah darah. Ia yang pertama mencapai peringkat legendaris, jadi berhak atas gelar. Ia bisa bernapas lega. Ia meletakkan pedangnya dan duduk. Ia lelah dan berkata bahwa ini sangat sulit. Ia merasa akan mati, tetapi masih mungkin. Ia membuka jendela status dan menemukan peningkatan besar. Prestasi ini, yang pertama mencapai peringkat legendaris, meningkatkan semua karakteristiknya 40 unit. Ia tertawa dan tersenyum, berkata bahwa ini sangat luar biasa, lalu memeriksa gelar untuk membunuh monster yang meningkatkan kekuatan 8. Tetapi sayangnya, tidak ada peningkatan peringkat. Ia tidak kecewa, tetapi bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Ia berjalan menuju keluar dungeon, menyimpan pedangnya di sarung, dan berpikir bahwa masih banyak tempat berburu untuk mendapatkan uang. Dia kembali ke dungeon dan mulai membersihkan monster. Setelah mengalahkan satu monster, dia bersiap untuk monster kedua yang menyerang dari belakang. Setelah menusukkan pedang, dia melempar monster ke dinding dan berpikir bisa mengatasinya dengan tangan kosong. Dia melihat tasnya dan memutuskan untuk kembali ke motel. Pesan dari rumah perdagangan muncul di ponselnya. Semua barang dilelang sudah terjual. Jumlahnya besar, jadi dia harus datang langsung. Karena dia harus pergi ke sana dan uang akan mengalir, dia tidak menunda dan pergi ke asosiasi. Gadis di resepsi meminta dia untuk memeriksa dan menandatangani, dan dia terkejut saat menerima cek, tangannya bergetar. Harga barang tinggi, pajak menguranginya setengah. Dia menahan kemarahan, ini perampokan terang. Tapi uang ini lebih baik daripada menjual keterampilan. Dia pulang berpikir harus berburu lebih keras. Di dungeon, dia dapat 10 juta dari batu dalam kurang dari 10 hari. Totalnya, 100 juta sebulan. Poinnya cukup baik. Dengan kecepatan ini, dia bisa membeli eliksir lebih cepat dari rencananya. Dia sampai di halte bus, melihat bayangannya di kaca. Dia tidak beli baju sejak ayahnya sakit. Dia tidak mampu seperti ibunya. Saat bus tiba, dia masuk dan tersenyum, memutuskan untuk menyelesaikan masalah hari ini. Malam, saat jam 7 berbunyi, ibunya selesai bekerja di pabrik. Namun, dia belum bisa bernapas lega, karena hari kerjanya belum selesai. Dia pamit dan berjalan di jalan, dan Hinsung muncul di belakangnya. Mendengar suara anaknya, dia berbalik terkejut. Dia melambaikan tangan bahagia, lalu memeluknya dan bertanya kapan dia bisa menurunkan berat badan. Dia bertanya kenapa datang. Dia menjawab bahwa dia di sini untuk menemuinya. Kata-kata itu membuatnya tersenyum, dan dia menyadari dia sudah tumbuh besar. Dia bertanya, sudah makan malam? Dia menjawab bahwa dia belum makan, dia ingin makan bersamanya. Namun, dia tampak marah dan menyebut namanya dengan serius. Dia memasukkan tangan ke saku dan bilang tidak bisa pulang. Dia harus bekerja di kafetaria. Dia memberi uang dan menyuruhnya pergi sendiri pesan mie, besok dia akan buatkan sarapan enak. Dia bilang dia juga belum makan. Karena belum makan, mungkin makan malam bersama? Dia tersenyum dan bilang bisa makan di kantin, jadi dia harus pulang dulu. Dewa ingin membantu, tapi dia menolak, tahu dia juga lelah. Dia menatapnya sejenak, berpikir, lalu berkata bahwa dia ingin memberitahunya sesuatu. Dia datang untuk itu, dia menatapnya, dan dia tersenyum bilang sudah terbangun. Dia terkejut dan tidak percaya. Dan dia tunjukkan ID pemainnya, bilang dia bisa berhenti kerja di pabrik dan kantin. Tapi dia tidak suka, karena itu pekerjaan berbahaya. Dia melihat reaksinya dan cepat meyakinkannya bahwa keselamatan adalah yang utama, jadi dia bisa berhenti. Namun dia menjawab serius bahwa itu tidak benar. Pemain tidak menghasilkan uang dengan mudah, kan? Dia mendengar sebaliknya. Mereka harus mengeluarkan banyak uang. Dia menggaruk telinganya dengan senyum canggung dan berkata bahwa dia mendapatkan jackpot. Dia menyerahkan cek dan meminta dia melihatnya. Ketika dia melihat 1 miliar, dia sangat terkejut, dan dia memberitahunya bahwa saat berburu, dia menemukan buku langka dan menjualnya. Dengan uang ini, mereka tidak perlu khawatir tentang biaya rumah sakit ayahnya. Mulai hari ini, mereka akan hidup tenang. Tanpa diduga, ibunya meneteskan air mata. Mungkin dia sangat bersyukur padanya, dan merasa bersalah, karena dia mengambil pekerjaan berbahaya. Menghapus air matanya, dia meminta maaf, dan dia meminta agar dia tidak mengatakannya. Apa yang dia minta maaf? Kalau bukan karena mereka, dia tidak akan lahir dan sehat seperti sekarang, jadi biarkan dia beristirahat dan rawat dia. Ayah, dia tersenyum dan berterima kasih. Setelah itu mereka pergi ke pekerjaan kedua, di mana dia mengenalkan dia kepada rekan-rekannya. Mereka menyapanya dengan senyuman, dan ketika dia mencuci piring hingga bersih, mereka terkejut dan ibunya merasa bangga. Pekerjaan segera selesai.
Rekan-rekan ibunya berterima kasih karena dengan bantuannya, mereka selesai lebih cepat. Dia bilang seharusnya dia yang berterima kasih, lalu mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan Hyun Sung serta ibunya pulang. Saudarinya duduk di sana, menunggu ibunya datang dan sangat terkejut saat melihat saudaranya. Dia menghampirinya dan bertanya mengapa dia datang tiba-tiba. Dia bilang dia punya kabar baik, jadi biarkan dia bersantai. Setelah itu, mereka duduk di lantai, bersiap untuk berbicara. Saudarinya bingung dan mengharapkan banyak hal. Berita ini mengejutkannya dan saat dia menunjukkan penghasilannya, dia terkejut. Dia tidak percaya. Dia bilang dengan senyuman agar tidak khawatir dan tidak bekerja terlalu keras. Dia akan mengatur semuanya. Dia sadar tidak perlu bekerja keras lagi, lalu menangis dan ibunya menenangkannya. Bahkan pembawa acara pun nyaris menangis melihatnya. Tapi dia bilang, untuk jujur, itu sangat berat bagi mereka. Malam tiba, Hyun Sun sebagai pencari nafkah utama tidur di futon, sementara yang lain berbaring di karpet. Pagi hari, dia pergi bekerja, meninggalkan buku tabungan di rumah, dan ibunya bertanya apakah dia nyaman di sini. Dia bilang ada penjara di seluruh negeri dan dia bertanya kapan dia pulang. Dia bilang akan pulang saat dia kembali dari kerja. Dia melihat dia berpakaian ringan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang bisa sewa alat di toko. Dia melambaikan tangan dan pergi. Malam itu, dia melanggar janji dan tidak pulang sebelum ibunya datang. Dia keluar dan menunggu dia, memanggil namanya. Karena tidak ada jawaban, dia khawatir. Dia muncul di dekat rumah dan meminta maaf karena terlambat. Karena jalan macet, dia berlari. Dia marah dan memukulnya, bilang dia menakutinya, lalu mereka ke rumah sakit untuk melihat ayahnya, Choi Hyung-gu. Han Sung duduk dekat ranjang, ibunya menyentuh bahunya. Dia melihatnya dan berkata dia akan sembuh. Setelah 10 hari, dia membunuh 10.000 kelinci dan mendapatkan pencapaian legendaris. Dia melihat waktu di jamnya setelah membaca pemberitahuan dan berpikir dia punya 6 jam untuk berburu. Taksi membawanya ke dungeon yang sering dia dengar. Tanpa melihat pemain di pintu masuk, dia mengonfirmasi rumor dan mencari informasi. Di dalamnya ada kelelawar vampir. Level masuknya adalah 10-15. Kelelawar biasanya berkumpul, jadi malam hari akan sulit. Tanpa pemain level tinggi, berburu tidak mungkin. MC bisa melakukannya sendiri, karena dia punya solusi untuk semua. Setelah masuk dungeon, dia langsung sembunyi dan lewat di depan 2 penjaga yang ngobrol. Di tengah dungeon, dia melihat banyak mata merah menakutkan di langit-langit dan mengambil pedangnya, siap untuk berburu. Dia mendirikan perisai dan menonaktifkan sembunyi. Kelelawar melihatnya tapi tidak menyerang. Dia melukai jarinya hingga berdarah untuk memprovokasi mereka. Dan monster-monster itu langsung aktif, menyerangnya dari semua sisi, seperti gelombang yang mendekat. Kelelawar berusaha mendekatinya, mengelilingi pelindung dan dia menyalakan api di tangannya. Kelelawar bersuara, berusaha menerobos. Hyun Sung menghela napas dan melihat api, berpikir bahwa sulit menggunakan 2 skill sekaligus. Meski terlihat seperti trik yang baik, terutama di tempat penuh monster kecil. Dia fokus pada api, memperbesarnya, lalu menembaknya ke wajah. Lalu, ledakan terjadi, membakar semua monster di sekitar. Penghalang melindunginya. Setelah semua mereda, ia berbalik dan melihat abu yang jatuh dengan terkejut. Namun, pertempuran belum berakhir. Monster dari berbagai sudut gua terbang ke arah suara. Ia menyalakan api di tangannya lagi, bersiap menyerang. Saat mereka dekat, ia melempar bola api dengan kekuatan penuh, dan ledakan terjadi lagi. Sistem memberitahunya bahwa ia telah membunuh 300 monster sendirian. Ia mendapatkan gelar pembunuh kelelawar vampir. Jika berusaha ia bisa capai peringkat legendaris. Ia ingin tahu berapa banyak barang dan batu yang ia dapat, dan melihat sesuatu yang memancarkan percikan merah. Itu pedang, tapi ia tidak mengira ada benda seperti itu. Ia meraih benda itu, dan melihat sihir yang tersisa berkumpul. Ia mengambilnya, dan sistem bilang itu pedang vampir langka yang mengembalikan sihir dan stamina dengan menyerap musuh. Dia terkejut ada satu barang, tapi ada 2 sifat. Itu cukup berharga dibanding yang lain. Ia berharap dapat barang serupa, lalu berburu lagi. Apabila ia menangkap banyak monster peringkat normal sekaligus, item langka akan muncul. Tapi jika ia menangkap monster langka, seminggu berlalu ia hanya dapat kristal dari kelelawar. Percikan merah hilang, sihir tidak terkumpul. Ia sedikit kesal. Fenomena ini hanya terjadi sekali setelah berburu kelelawar vampir. Ia mengambil jubah vampir langka dari lantai. Jubah itu tebal, elastis, dan tidak robek.
Ia kesal karena itu hanya langka, tapi tetap ambil dan pergi untuk gelar. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke agen dengan ibunya, dan ia bertanya, apakah semuanya baik jika ia membeli rumah sekaligus? Ia harus bekerja keras. Ia tersenyum dan bilang tidak khawatir, ia akan melakukannya sampai jadi beban. Mereka masuk dan MC bilang ke realtor, apakah mereka di sini untuk apartemen 105 M persegi? Dia meminta mereka untuk mengikuti dan ibunya terkejut. Bukankah ini rumah yang sangat besar? Dia bilang dengan senyum bahwa semuanya baik, semua orang butuh kamar. Minggu lalu mereka pindah ke rumah baru, saudarinya senang dengan ukuran kamar, dan dia bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu melihat rumah ini? Dia bilang dengan senang bahwa dia suka semuanya dan berjanji untuk membeli rumah yang lebih besar. Dia tertawa dan bilang ini sudah cukup untuk mereka. Ibu mereka tersenyum dan mereka memutuskan untuk merayakan pindahan dengan makanan enak. Hyun Sung suka masakan ibunya dan saudarinya bilang untuk menjamu tetangga dengan kue beras besok dan ibunya setuju. Setelah mendengar, MC berpikir mereka akan melakukannya bersama ayah lain kali. Hari kerja baru datang, dia pergi ke ruang bawah tanah tikus merah. Level pemain yang disarankan adalah 8-10. Dia masuk dan langsung disambut tatapan tajam monster, yang membuatnya terkejut. Mereka langsung menyerangnya, tetapi dia melompat tinggi dengan cepat, hampir menyentuh langit-langit. Dia mendorong dinding, mendekati monster, lalu melompat dan memenggal kepala mereka dengan pedang barunya. Dia ingin peringkat baru dan menyalakan api, lalu melanjutkan pertarungan. Dia keluar dari penjara bawah tanah dan terkejut dengan jumlah batu yang ditunjukkan kepada pekerja asosiasi, berterima kasih, dan pulang, tetapi ada pertemuan tak terduga. Gadis itu memanggilnya. Dia mengenalinya dan terkejut. Itu Suhi. Dia memperkenalkan diri dan berkata bahwa dia adalah pemimpin tim pertama dari Guild Seowu. Apakah dia punya waktu? Dia merasa cemas. Seminggu lalu, Suhi melaporkan kepada ketua Guild, Ma Ji-hoon. Dia memukul meja dan berseru marah. Siapa dia? Horsu. Dia tidak tahu jawabannya, melihat ID Hyun Sung dengan cemberut, merapikan rambut, dan menyuruhnya melihat jumlah batu yang dijual. Dia perlu membunuh 10.000 monster untuk mendapatkannya. Dia menduga dia punya skill khusus dan dia setuju. Kemungkinan besar, mungkin dia bisa melewati level 20. Maka mereka harus menariknya. Dia melihat senyumannya dan setuju. Setelah itu, ketua guild berdiri dan pergi ke jendela. Dia akan mengirim seseorang bersamanya, tapi biarkan dia mencoba sendiri. Ya, dia setuju dan dia teringat sesuatu. Dia bertanya, apakah informasi itu tidak sampai ke anggota guild lain? Dia terkejut dan mengatakan tidak ada yang tahu kecuali dia dan dia akan mengawasi Jisoo. Dia tersenyum dan bilang berusaha sebaik mungkin. MC bingung bagaimana dia menemukannya dan teringat pertemuan pertama mereka. Dia memberinya kartu nama, tapi dia tidak mengambilnya. Dia bingung bagaimana dia tahu namanya, dan bagaimana dia tahu dia ada di sini. Dia minta maaf dan ingin menjelaskan, tapi dia tidak mengizinkannya dan bertanya, apakah mereka menyelidiki secara diam-diam? Apakah dia menyuap staf penjara? Dia merasa cemas dan rekannya, yang menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasinya, datang kepada Han Sung dan mengatakan bahwa dia senang bertemu dengannya, serta menyarankan untuk berbicara di tempat yang lebih tepat. Dia menolak dan pergi tanpa melihatnya. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengancamnya dengan pergi ke rumahnya dan menunggu di sana. Ini segera menghentikan MC dan dia berbalik. Pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia menunggunya di sana untuk menunjukkan kesopanan. Mereka pergi ke kafe dan pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya Ko Jin-sun. Dia adalah kepala tim rekrutmen pertama di Guild Seowu. Jin-sun bertanya mengapa mereka mencarinya dan dia menjelaskan bahwa mereka di sini untuk memberikan tawaran. Dia mengernyit dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan Guild. Jin-sun tertawa dan berkata bahwa itu sedikit kasar darinya. Dia meminta maaf lagi untuk itu. Namun dia tidak merasa perlu marah. Ia menggunakan cara yang sama. Sangat lembut. Dia mulai menjelaskan tentang guild-guild lain, dan MC merasa kata-katanya tidak sejalan dengan tindakan yang ia lakukan. Jin-sun menyatakan bahwa guild mereka termasuk dalam 3 guild tertua dan terbesar di Korea. MC tidak membiarkannya selesai dan bertanya tentang gaji dan deposit. Pria itu tersenyum dan bilang jumlahnya akan ditentukan setelah ia bergabung dan menunjukkan kemampuannya. Dia cemberut dan merasa tidak suka. Jin-sun menjamin deposit minimal 10 miliar dan gaji 1 miliar. Dia sangat terkejut dan merasa itu aneh. Meskipun kemampuannya tinggi, itu adalah jumlah yang besar. Apakah mereka ingin dia menjadi wakil guild? Bahkan jika dia pemula dengan kemampuan luar biasa, tidak ada guild yang mau mengambil risiko dan menginvestasikan 1 miliar won, kecuali Kim Hana. Dia satu-satunya buffer di negara ini. Dengan dia, itu mungkin karena dia contoh pemain sukses. Tapi dia belum punya bukti.
Dia juga tidak memiliki keterampilan hebat seperti dia. Dia punya kemampuan jual beli, tapi tidak bisa memberitahu mereka. Dia hanya mendapatkan peringkat saat ID asosiasinya keluar. Dia berpikir, mungkin ini karena permata. Dia menanyakan hal itu. Dia tidak mengerti pembicaraannya. Suhi tidak bereaksi sama. Dia mengaduk minumannya dengan sedotan, tetapi saat pertanyaan itu muncul, dia langsung melihat rekannya. Hinsung tidak tahu tentang kemampuannya, tetapi dia menebak. Mustahil bagi Guild hanya fokus pada permatanya. Apakah mereka mengira dia memiliki keahlian atau informasi khusus? Jinsung bertanya tentang pikirannya. Dia tidak punya yang hilang, bukan? Setelah jeda, MC bilang dia tidak yakin. Bukankah itu merugikan pemain untuk menunjukkan status kepada orang asing? Dia tidak menjanjikan apapun. Pria itu gugup dan tersenyum, berkata bahwa itu tidak benar. Begitu dia menunjukkan statusnya, mereka akan mengerti. Hinsung minum kopinya dan bilang, jika itu benar, mereka harus bayar 100 miliar won. Dia akan mengungkapkan kartu trufnya dan bergabung. Jensen tetap pada pendiriannya, dan MC berkata bahwa dia tidak ingin berbicara lagi dengan orang yang memaksakan tawaran sepihak. Dia meninggalkan kafe dan menyadari bahwa lebih baik tidak terlibat. Dia juga harus memperhatikan jumlah batu agar tidak terlalu menonjol. Informasi tentangnya bocor. Dia menerima telepon, dan saat mendengar suara Jensen, dia langsung menutupnya. Mengerutkan dahi. Waktu berlalu, dia di rumah, dan menerima notifikasi di ponselnya. Jensen menghubunginya untuk meminta maaf dan mengajaknya bertemu akhir pekan depan untuk membahas keanggotaan Guild. Jensen membaca pesan dengan wajah kesal dan memblokirnya. Hari-hari berlalu, pagi dia berburu, malam dia bertemu Jensen di dekat rumah, yang terus mencoba berbicara. Dia acuhkan. Dia pergi ke dungeon selanjutnya dan melawan kadal biru, pertarungannya mudah. Dia mengumpulkan banyak poin selama ini. Dan ini membuatnya senang, karena dia akan segera membeli eliksir. Dia pergi ke penjara bawah tanah berikutnya, tempat serigala Redford, level pemain 15-20. Dia melihat monster dan pemain yang menyerang mereka. Dia berpikir monster ini lebih kuat dari kadal yang dia buru kemarin. Dia akan mengatasi mereka sekaligus. Dia melihat statusnya dan berpikir bisa mengalahkan monster level 6. Dia mengeluarkan senjata dan memasuki pertempuran. Kengerian terjadi di dungeon yang tidak diketahui. Seekor anjing besar seperti Cerberus memakan seorang pria dan rekannya. Pemain level 71, Oh Changsu, melihat monster ini dengan ngeri. Dia terus mengunyah rekannya dan dia menggunakan sihir ingin membalas dendam. Tiba-tiba, sesuatu melintas dan membuatnya kehilangan lengan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Menggenggam lukanya, dia jatuh. Monster yang mengawasinya dengan cermat, akhirnya menghabisi temannya. Anak itu bangkit dan merasa seperti monster, harus cepat pergi sebelum terlambat. Begitu dia melangkah, cakar monster itu muncul, dan dia mati seketika. Hyun Sun tiba di penjara bawah tanah, dan melihat banyak pemain, cukup populer. Pintu masuk tidak ramai. Dia melewati pemain dan menghela napas, merasa cemas. Setelah bencana alam, gerbang antar dimensi terus meningkat selama 10 tahun. Namun, setelah munculnya gerbang pahlawan 9 tahun lalu, jumlahnya tidak berubah. Pemain bertambah setiap tahun. Dia menemukan sekawanan serigala dan segera menghadapinya. Dia melompat dan memenggal monster yang menyerangnya. Saat dia menunduk, dia melihat beberapa serigala menunggu di bawah. Dia tersenyum dan melemparkan bola api ke arah mereka, lalu mendarat dan menuju serigala yang berdiri.